Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita akan belajar tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Yuk, dengarkan baik-baik ya kisahnya. Nabi Musa alaihi salam adalah anak dari Imron bin Yasar. Ibunya bernama Yukabat dari keturunan Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam dilahirkan di Mesir yang ketika itu dipimpin seorang raja yang zalim bernama Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang takabur, sombong, dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Orang yang tidak patuh dan tidak mengakuinya sebagai Tuhan akan dihukum mati. Pada suatu malam, Fir'aun bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat negeri Mesir hangus terbakar. Semua rakyatnya mati kecuali keturunan Bani Israel. Raja Fir'aun pun bertanya kepada para ahli nujum atau ahli mimpi untuk mencari tahu arti mimpinya. Para ahli nujum memberitahu bahwa akan datang seorang laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan Raja Fir'aun. Mendengar hal tersebut, Raja Fir'aun segera memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Setelah Nabi Musa dilahirkan, ibunya khawatir Fir'aun akan membunuh bayinya. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar bayi itu dihanyutkan ke Sungai Nil. Bayi itu pun dihanyutkan dalam sebuah peti dan ditemukan oleh istri Raja Fir'aun yang bernama Siti Asyah. Ia membawa bayi itu ke hadapan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun hampir membunuh bayi itu, tetapi dilarang oleh istrinya. Akhirnya, Nabi Musa alaihi salam dijadikan anak angkat oleh Fir'aun dan istrinya. Nabi Musa alaihi salam tumbuh menjadi seorang yang cerdas. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihi salam berjalan-jalan melihat keadaan kota. Beliau bertemu dengan dua orang yang sedang berkelahi. Satu orang golongan Kipti atau golongan kerajaan dan yang satu dari golongan Bani Israel atau golongan Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam hendak mendamaikan keduanya, tetapi orang Kipti tidak ingin berdamai. Dia sangat sombong karena merasa berasal dari golongan kerajaan. Oleh karena itu, Nabi Musa alaihi salam menamparnya hingga terjatuh dan meninggal. Nabi Musa alaihi salam menyesali kejadian itu, karena beliau tidak bermaksud untuk membunuhnya. Atas kejadian itu, Nabi Musa alaihi salam pergi meninggalkan Mesir karena Fir'aun ingin menangkapnya. Nabi Musa alaihi salam berhenti di sebuah tempat. Di sana, ia melihat banyak penggembala sedang mengambil air untuk hewan ternak mereka. Di antaranya ada dua orang gadis yang sedang menunggu giliran mengambil air. Nabi Musa alaihi salam pun menolong kedua gadis tersebut. Setelah menolongnya, Nabi Musa alaihi salam ditawari untuk singgah di rumah orang tuanya. Orang tua kedua gadis itu adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Akhirnya, Nabi Syuaib alaihi salam menikahkan Nabi Musa alaihi salam dengan salah satu putrinya tersebut. Saat dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Musa alaihi salam menjadi rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus Nabi Harun alaihi salam sebagai nabi untuk mendampingi Nabi Musa berdakwah. Nabi Musa alaihi salam kemudian kembali ke negeri Mesir. Ia mengajak Fir'aun untuk bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal tersebut, Fir'aun pun marah dan menentang Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun kemudian mengutus para tukang sihir untuk melawan Nabi Musa alaihi salam. Para tukang sihir Fir'aun melemparkan tali,
kemudian berubah menjadi ular berbisa. Nabi Musa alaihi salam merasa takut, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongnya. Allah memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk melemparkan tongkatnya. Setelah dilemparkan, tongkat Nabi Musa berubah menjadi seekor ular besar. Ular besar itu memakan seluruh ular buatan tukang sihir Fir'aun. Melihat kejadian itu, para tukang sihir Fir'aun percaya kepada Nabi Musa alaihi salam dan menyembah Allah. Namun, Fir'aun tetap tidak mau beriman. Tidak mau dipermalukan oleh Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun pun marah dan memerintahkan pasukannya untuk menghukum para tukang sihir tersebut. Sementara itu, Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya yang beriman pergi meninggalkan Mesir. Fir'aun pun tak tinggal diam. Dia dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Ketika sampai di Laut Merah, Nabi Musa alaihi salam bingung melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Tiba-tiba air laut terbelah menjadi dua bagian. Di tengahnya ada jalan yang bisa dilewati. Akhirnya, Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya berjalan melewati jalan tersebut dan selamat. Sementara Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Kisah Nabi Musa alaihi salam mengajarkan kita agar tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap rendah hati dan tidak sombong, berani berkata benar, dan berusaha mengajak orang lain untuk berbuat baik. Selain itu, hendaknya kita menanamkan sikap kasih sayang dan tolong-menolong terhadap sesama, serta bersikap sabar dan tabah dalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi kisah Nabi Musa alaihi salam. Jangan lupa untuk meneladani sikap-sikapnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.